Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi ya. Jadi ini pembacaan yang khusus untuk dia, siapapun yang kamu pikirkan. Jadi segalanya tentang dia, entah yang dia pikirkan ke kamu, apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini ya. Jadi bagi siapapun yang memang kamu rasa masih berhubungan dengan kamu, oke? Dan pembacaan ini bisa terbalik ya, karena ini energinya general, bisa energi kamu atau energi orang yang memang masih berurusan dengan kamu sampai saat ini ya. Oke, di sini ada 4 tumpukan kartu. Kamu bisa pilih yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, ataupun kamu mau pilih dari kristal yang ada. Ini adalah batu kristal cakra ya. Jadi ada cakra yang bening, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru. Silahkan, aku bagi kalian waktu untuk memilih ya tumpukan kartu atau pile mana yang memang mau kalian pilih. Sembari kalian pilih, aku bakal siapin kartu-kartu lain untuk tambahannya ya. Oke. Oke, segalanya tentang dia ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia jalani sekarang ya, hubungan kalian ya. Oke. Ada tamu di sini ya. Sini. Oke. Kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, atau pile atau tumpukan kartu. Oke, kita mulai dari yang kiri. Yang pertama. Oke, aku singkirkan dulu ya. Oke, bagi yang pilih kristal cakra pertama ya, cantik banget ya, bening warnanya. Ups, ada bulu kucingku. Oke. Oke. Dan kita lihat untuk yang pilih kartu pertama atau pile tumpukan kartu pertama, bagaimana atau apa dan apapun segalanya tentang dia. Oke. Oke, di sini ada di Empress. Lalu ada 9 of Coins. Lalu ada Wheel of Fate. Oke, di sini udah 2 major arcana muncul. Aku ngerasain ini bisa energi kamu baru berhubungan dengan seseorang ya, atau hubungannya sangat intens kamu rasakan. Gak mesti baru ya, namun kayak hidup banget rasanya ya, rasanya dalam di antara kalian berdua ya. Dan ada itu Wands, sama-sama ingin memulai suatu hubungan baru. Aku bisa bilang ini kemungkinan dia orang yang baru dalam hidup kamu
ya, orang yang membuat kamu untuk mau memilih dari kesakitan yang ada, kekecewaan yang ada, ya. Dan di bottom of the deck ada Ace of Pentacles. Aku ngeliat memang permulaan yang baru, dimana kamu mungkin bertemu orang ini di tempat umum, sosial, ataupun kantor, dimanapun ya. Sekarang kan banyak banget cara untuk bertemu, walaupun gak harus secara fisik, bisa secara online. Kamu bisa bertemu dengan orang baru, itu banyak banget kesempatannya, banyak banget caranya. Dan di sini aku ngeliat ada tendensi orang baru dalam hidup kamu yang bakal cukup berpengaruh saat ini ya, ataupun nanti. Oke, kita lihat Lenormand-nya. Oke, ada tulip. Aku ngerasain rasa yang tulus di sini ya. Maksudnya tulus di sini nggak ada niat untuk mencoba main-main sih. Ya, aku ngeliat. Cuman ada sesuatu yang memang aku ngeliat ini masih belum diberitahukan. Ada sesuatu yang belum selesai. Entah dalam hidup dia ataupun dalam hidupnya kamu, ya, sih. Oke, dan ada sisi toksik dari orang ini ya, yang belum kamu ketahui. Oke, dan kamu mungkin mendengarnya dari kabar burung dari orang lain ya. Kalau dia itu seperti ini, kalau dia itu seperti itu, mungkin kamu gak terlalu mau dengerin, but I have to say this, sebagian besar dari perkataan itu memang benar adanya. Dia orang yang seperti itu ya, entah buruk ya ataupun baik, tendensinya tinggal kamunya mau menerima dia apa enggak. Namun yang pastinya orang ini aku ngeliat cukup tertutup ya, dia cukup menutup hatinya untuk nggak sakit, nggak kecewa, dia nggak mau merasakan cinta dan kasih sayang lagi ya, karena itu bagi dia menggerogoti hatinya, menggerogoti jiwanya, dan dia nggak suka akan hal itu. So that's why kenapa orang ini aku ngeliat mengunci hatinya, dan akhirnya dia belum berkata apa adanya ke kamu. Mungkin kamu menurut kamu ya ini bohong ya. Aku ngelihatnya sih bukan bohong, namun dia memang belum siap untuk mengatakan apa yang memang dia mau katakan sama kamu ya. Oke, kita lihat tarot kedua, oracle keduanya. Untuk yang pilih card pertama, ada Cupid arrows. See, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. See, seperti aku bilang ya, ada memang tendensi orang baru, ada cinta yang datang ya, entah kamu atau dia yang datang ke dalam hidup kalian masing-masing ya. Namun ada memang kasih sayang baru di sini muncul ya, yang masih bisa berkembang. Okay. Talking, interesting, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Aku ngerasain mungkin kalian sering-sering chatting akhir-akhir ini, banyak berbicara, banyak cerita ya, hal-hal yang manis, entah telepon, chatting kucing aku, entah emailing, yang pastinya saling menghubungi satu sama lain ya. Dan karmic relationship di sini muncul, fleeting, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you ya. Ini memperjelas dengan dugaan aku tadi ya, cuman aku belum bilang. Aku ngerasa memang orang ini belum selesai dengan apapun yang di masa lalunya ya. Dia belum benar-benar melepasin kekecewaannya ya, untuk benar-benar membuka hatinya untuk mencintai orang yang baru
See, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, or ego issues, jealousy. Orang ini masih cukup tertrigger dengan apa yang terjadi dulu. Dia sepertinya masih cukup cemburu dengan mantannya atau siapapun ya yang pernah berhubungan dengan dia, ya. Dan dia cukup mempersalahkan dirinya, dia ngerasa nggak cukup, dia ngerasa nggak enough, dia nggak ngerasa layak, ya. Dia masih belum bisa menerima kenyataan sesuatu yang udah mati, ya udah habis, walaupun itu berharga, indah, manis, namun ini semua sebuah kesia-siaan, itu sudah pasti. Kita bisa menerima nggak kalau memang kesia-siaan itu yang nggak akan pernah hilang. Justru hidup kita pun penuh dengan kesia-siaan, namun kita bisa terima nggak sih kalau memang kesia-siaan itu kan terus ada, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, ya. That's it. Itu yang entah kamu atau dia rasakan di sini, karena akhir yang ada di dalam hidupnya dia atau akhir yang ada dalam hidup kamu dalam hubungan sebelumnya itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi entah kamu berusaha dengan orang ini, I'm sorry, aku bilang ya, kamu belum benar-benar bisa ngedapatin hatinya, karena dia belum benar-benar menerima kenyataan dan memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Dia mau untuk mencobanya, ya, tapi ingat, mau itu belum tentu mampu, ya. Karena semua orang ibaratnya mau untuk berubah, mau untuk dapatin hal yang baru, tapi mampu apa enggak untuk menerima hal yang baru itu datang, ya. Dan kita klarifikasi terakhir pakai tarot lagi untuk yang pilih tarot pertama. Sorry kalau kamu dengar ribut suara ayam, ya. Ada Page of Swords, Five of Wands. Oke, kalau kamu lihat ini hitam-hitam ini ya di kukuku, ini bukan kotoran ya, namun kutek kayak hitam yang aku pakai kemarin masih belum terlalu lepas, ya. Dan ada Death atau Transformation. Oke, aku ngelihat memang perubahan besar dalam hidup orang ini, ya. Kamu mungkin tertarik dengan apa yang dia punya, kepercayaan dirinya, kekuatan hatinya untuk melampaui semua hal yang terjadi saat ini, ya. Cuman aku harus beritahu kamu, dia belum selesai dengan apa yang di masa lalu. Jadi kalau kamu pengen dengan dia, kamu harus meminta dia untuk menyelesaikan apa yang di masa lalu, ya. Karena aku belum melihat kerelaan hatinya orang ini, ya. Dia masih membawa banget kesakitan, entah dia ditinggalkan atau dia meninggalkan sebelumnya. Queen of Wands, ya. Khawatirnya saat dia nggak benar-benar bisa mampu, namun dia memaksakan, dia bisa menjadikan kamu sebagai pelarian. That's it, ya. King of Swords, dan akhirnya tendensinya dia menjadi orang yang jahat. Three of Wands. Apalagi aku lihat entah dia ataupun mantannya itu masih saling memperhatikan, atau memang hanya salah satu, entah dia memperhatikan mantannya atau mantannya masih memperhatikan dia, ya. High Priestess dan Seven of Wands. Lalu ada The Sun. Oke. Orang ini masih membawa rasa yang dia belum benar-benar menerima kalau udah dikecewakan, sia-siakan oleh orang yang dia sayang, ya. Sih, dia berusaha kuat, dia berusaha bangkit, namun justru aku bukan ngelihat kekuatan. Mungkin kamu ngelihat dia kuat, ya, namun energi yang aku dapat justru dia bukan orang yang kuat, ya. Orang yang masih
berat untuk menerima kenyataan. Ya, aku bisa bilang dia cukup mensabotase diri dia sekarang. Ya, oke, that's it untuk yang pilih tumpukan kartu pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Oke, kita beresin dulu kartunya ya. Oke. Oke, yang pilih cakra kedua atau cakra pink ya, kita tumpukan kartu kedua. Apapun ya, informasi tentang dia atau segalanya tentang dia, untuk yang pilih tarot kedua. Kamu dan dia. Ada 2 pentacles, the 10 of cups, temperance. Oke, di sini dari 3 kartu pertama yang aku lihat adalah energi dimana kejujuran hati. Aku ngerasain orang ini sedang memasuki masa spiritualitas. Entah kamu atau dia, ingat energinya bisa terbalik ya. Seseorang memasuki masa spiritualitas ya, meninggalkan apa yang memang membuat dia stuck di hidup ini. Orang ini overthinking ya. Aku ngerasain entah dia memang hidup di banyak dunia, atau dia memang suka di dalam dunia yang kegelapan atau dunia malam. Kamu ngerti maksud aku? Dunia yang memang menyesatkan ya. Ace of Swords. Orang ini kenapa dia memasuki masa spiritualitas? Karena memang dia perlu banget untuk melihat pola yang dia lakukan selama ini. Dia menempatkan diri dia di kesakitan terus-terusan, dan dia ya cukup menjadikan diri dia korban, dan dia ngerasa, aku bisa bilang hidup itu nggak adil bagi dia, dan dia nggak mau untuk bangkit ataupun berubah. Dan dia mempertahankan egonya atau mempertahankan kesakitannya untuk merasa lebih baik. Namun apakah itu membuat dia menjadi lebih baik? I will say no. Ya, kita lihat Lenormandnya. Ada roses atau mawar, lalu ada owl atau burung hantu, oke. Orang ini menutupi rasanya dia. Aku ngerasainnya ke kamu.
Dia mempunyai perasaan yang tulus, sebenarnya kasih sayang yang besar terhadap kamu. Namun dia nggak mau untuk memberitahu. Ya aku nggak tahu ini siapa, bisa jadi kemungkinan besar mantan kamu, ya. Bisa juga pacar kamu, cuman dia nggak begitu bisa ekspresif dengan rasanya. Dia lebih sering atau lebih suka memperhatikan dari jauh, ya. Dan dia nggak begitu suka mengkomunikasikan apapun dia rasakan. Ada sesuatu yang sengaja untuk ditutupi, ya. Apakah ini hal yang buruk? No, ya. Aku ngerasain soal rasa dia sendiri. Jadi dia nggak mau untuk kelihatan sangat cinta atau dia sangat sayang. Karena kalau dia ngerasa itu, dia ngerasanya lemah. Ya, dia ngerasanya nggak berdaya, dia ngerasanya kamu bisa semena-mena sama dia, mentang-mentang dia cinta mati lah ibaratnya sama kamu. Dan dia akui ke diri sendiri, dia cinta mati sama kamu, ya. So that's why kenapa dia kayak gini, ya. Untuk benar-benar jauh dari kamu dia nggak bisa, namun benar-benar dekat dengan kamu juga dia nggak bisa. Jadi kalau kamu minta orang ini pergi, aku bisa bilang dia belum tentu untuk mau untuk benar-benar pergi dari hidup kamu. Dia masih stay around you, dia masih memperhatikan kamu, dekat ataupun jauh. Namun untuk kayak benar-benar ditarik kembali beratnya, atau dipanggil ataupun kembali bersama, ya dia bisa bilang enggak. Dia bisa untuk menolak kamu secara halus, namun benar-benar nolak kamu yang kayak dia benar-benar nggak mau, ya gitu, enggak. Cuman dia kayak ya menghindar untuk nggak menjawab apa-apa. Dia ngerasanya dia sendiri bingung dengan apa yang dia rasakan, ya. Itulah kenapa dia memasuki masa spiritualitas di sini, untuk semesta minta dia untuk jujur dengan diri sendiri dan jangan tempatkan diri di kesakitan dan berharap sesuatu hal berubah, padahal kitanya nggak pernah berubah, dianya nggak pernah berubah, dan berharap keadaan akan membaik padahal nggak ada usahanya sedikit banyaknya untuk keadaan membaik, keadaan berubah. Ya percuma, ya. Lepas dari kamu nggak mau, dekat sama kamu juga nggak mau, terus maunya apa? Mungkin kamu bisa berpikir kayak gitu, ya. Dia sendiri juga nggak tahu. Dia lebih senang untuk memperhatikan aja saat ini, ya. Bagi kamu yang resonate dengan orang ini, ya aku bisa bilang, walaupun aku bilang di awalnya dari kegelapan hati, entah duniawi atau apapun, ya, bisa jadi duniawi dalam hal pekerjaan, ya, yang sampai workaholic banget, ataupun memang ke arah yang gak baik, ya. Jadi bakal berbeda setiap orang yang resonate. Namun yang pastinya dia lebih memilih untuk ibaratnya buta mata untuk buta hati saat ini untuk masalah rasa, ya. Kita lihat klarifikasi tarotnya terakhir. The Queen of Wands, High Priestess, Knight of Pentacles. Oh, so sweet. Orang ini biarpun kayak gini dia mendoakan kamu loh. Ibaratnya di dalam doanya dia, dalam hidupnya dia, yang paling terpenting itu memang untuk kebahagiaan kamu. Dia mendoakan kamu walaupun dia terkesan yang gak jelas, ya. Dia mempunyai rasa yang tulus sama kamu, sangat, ya. Cuman bagi kamu yang berharap sebuah kepastian, kamu gak bisa dapatin dari dia sekarang, right now, ataupun dalam waktu yang dekat, ya. Karena orang ini masih cukup overthinking. Dia masih memperhatikan apapun yang dilakukan, dia katakan sama kamu, dia perhitungkan banget, ya. Dia masih cukup emosional dengan kamu, ibaratnya dia masih beroperasi berdasarkan
kesakitannya. Jadi kalau kamu bicara dengan orang yang sakit hati, kamu tahu kamu bakal dapet jawaban seperti apa. Seseorang yang patah hati jawabannya gimana? Ya pasti menyakitkan. That's it. Ya. Ya kalau kamu mencari kepastian dan kamu gak tahan menunggu dia lama-lama, ya aku bisa bilang jangan ditunggu. Dan kalau memang gak sanggup ya jangan. Karena orang ini juga aku ngerasa dia gak meminta kamu untuk menunggu. Si King of Pentacles, aku ngerasain energi dia seperti memang ngelepas kamu. Dia gak mau menuntut apa-apa. Ya, Three of Cups, ibaratnya kalau kamu bertemu orang yang lebih baik dari dia, ingin menikah, so silahkan. Ya. Cuman kalau memang disuruh untuk memilih, dia ingin dan maunya dengan kamu. Namun untuk saat ini benar-benar menjelaskan apapun yang dia rasakan ke kamu, dia nggak sanggup. Ya, si Queen of Pentacles, cukup emosional, cukup overthinking. Ya, ini adalah efek dari sakit hati yang mendalam, efek dari tidak menerimanya kenyataan. Ya, masih sering membohongi diri sendiri. Jadi ya sulit, orang seperti ini gak bisa kamu yakinkan. Ya, dia butuh untuk merasakan sendiri dan dia butuh untuk meyakinkan diri dia sendiri. Kalau dari kamu, aku bisa bilang gak akan bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Dia mungkin dengar apa yang kamu ucapin, namun dia mungkin gak akan bereaksi seperti yang kamu mau. Dan ya, ujung-ujungnya kamu juga bakal sakit hati karena dia. Oke. Kita lanjut untuk card atau pile ketiga. Oke. Oke, yang ketiga, segalanya tentang dia, apapun dia pikirkan, dia rasakan ke kamu, hubungan kalian ya. Dan ya, bacaan ini timeless ya, aku lupa bilang tadi, pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja berlaku saat kamu mulai tonton. Oke. Yang ketiga, atau cakra hijau. Oke. Yang ketiga, kamu dengan dia, segalanya tentang dia. Ada 12 cups. Wow. Dan ada Knight of Wands. Lalu ada Four of Swords. Aku nggak tahu siapa ya, yang pastinya entah kamu atau dia. Ada yang masih overthinking banget. Ya, satu sama lain. Seorang ingin kembali ke masa lalu. Jadi ini bisa mantan, pacar, atau mantan suami istri, ya apapun. Yang pastinya seseorang di sini bernostalgia dan dia ingin kembali dengan kamu, ataupun kamu ingin kembali dengan dia. Memulai apapun yang pernah terjadi dulu di antara kalian berdua. Aku ngerasain ada rasa family atau keluarga yang dibangun di sini, yaitu rumah tangga. Aku ngerasain ada tendensi anak ataupun belum tentu anak, entah memang hubungan kalian misalnya memang belum menikah, namun kalian memang
udah baik banget hubungan keluarga kalian, ya. Si Seven of Swords. Namun ada sesuatu hal di sini, ya. Seseorang yang ingin kembali ini adalah seseorang yang udah menggoreskan luka yang dalam banget di dalam hidup kamu ataupun dalam hidupnya dia sebaliknya, ya. Hubungan ini menyakitkan banget, ya. Wow, perjuangannya luar biasa. Aku ngeliat sebelum kalian jadian atau kalian menikah itu perjuangannya udah luar biasa, ya. Lalu saat kalian bersama pun ditambah lagi perjuangan yang luar biasa. Oke. Seseorang di sini benar-benar kehilangan diri dia sendiri, aku ngeliat, untuk meninggikan atau membahagiakan orang yang dia sayangi, orang yang dicintai, ya. Segala-galanya dia berikan untuk kamu ataupun kamu memberikan segala-galanya ke dia, ya. Dan akhirnya perpisahan ini menjadi sesuatu yang goreskan luka banget, ya, untuk kalian berdua. Gak mudah aku ngerasain, entah kamu atau dia, terutama kita fokus ke dia, ya. Jadi aku ngerasain ke dia kalau memang ini sangat menyakitkan bagi dia. Kita lihat Lenormand-nya. Wedding Lady, sih. Seperti aku bilang, seseorang menunggu kesempatan atau menunggu waktu kapan tepatnya untuk kalian bisa bersama lagi, ya. Rekonsiliasi, namun dipahami juga kalau memang rintangan atau pengorbanan yang udah terjadi atau bakal terjadi ke depannya juga bakal makin besar, ya. It's not easy, tapi aku ngerasain kamu atau dia keinginannya sama, ingin kembali. Cuman seseorang di sini, entah sepertinya dia, ya, nggak terlalu mau memperlihatkan usaha atau mau untuk berusaha, karena dia takut kalau dia berusaha dia bakal sakit lagi, dia bakal kecewa lagi, ya. Dan dia nggak suka. Semakin dia ingin kembali sama kamu, semakin dia sakit. Kok bisa? Karena dia mengingat kok pengorbanan yang dia punya dulu ke kamu. Dia belum benar-benar ikhlas, ya. Bukan berarti dia pamrih, no, dia ikhlas memberikan. Cuman dia pengen banget ada penghargaan yang kamu berikan ke dia atas semua hal yang sudah dia berikan, ya. Dia masih belum benar-benar menerima adanya perpisahan dalam hidup kalian berdua, dalam cinta yang kalian berdua bangun, kasih sayang yang kalian berdua bangun, ya. Apakah dia nggak mau? No, dia mau, sangat mau, dan dia sangat ingin, ya, untuk memang bersama kamu. Itu memang impiannya dia, ya. Tapi dia, I don't know, ya. Dia lagi memilih egonya saat ini. Jadi kalau dia ingin berusaha menggapai kamu, walaupun dia ingin kembali, dia berusaha untuk ingat pengorbanan dia, sakit hatinya dia, ya, untuk dia ngerasa lebih baik. Dan dia tahu ini gak akan ada baiknya, ujung-ujungnya dia bakal kembali ke kamu, itu dia tahu. Tapi entah itu kapan, ya biarkan waktu yang menjawab. Oke, kita lihat oracle keduanya.
oleh self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. See? Apa yang aku bilang tadi? Dia masih memilih egonya. Aku bilang ego di sini bukan berarti ego itu buruk ya semuanya ya. Kita ini terlalu mikir kalau ego itu buruk loh. Enggak. Ego itu ada yang baik. Jadi saat aku bilang ego di sini bukan berarti ego yang menyesatkan, ego yang gak baik ya. Namun yang ego di mana kita bikin boundaries. Ego untuk kita ngeliat dulu diri kita, apa yang kita butuhkan, dan gak memaksakan keadaan. Ini dalam ego yang dalam proses untuk self healing. That's good ya. Karena kalau kamu gak menghargai ego, kamu gak akan hidup. Karena ego lah kita hidup, percayalah. Kalau kamu gak punya ego, kamu gak akan ada rasa untuk memiliki, untuk mau berusaha, untuk makan ya. Itu proses untuk survive ya. Untuk kita bertahan hidup itu kita perlu ego. Oke, dan alasan kita hidup di dunia ini juga ego. The phoenix, new past, rekindle the new transformation, growth, change mind. Then the heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oke, ini masa mentransformasi besar-besaran, masa spiritualitas bagi orang ini ya. Dia masih perlu untuk ngelihat benar-benar apa sih yang jiwa dia harus lakukan, jiwa dia mau dia penuhi di kehidupan ini ya. Apakah dia harus terus mengunci hati dia, atau membuka hatinya benar-benar ya, dan mempunyai unconditional love ke kamu ya. Unconditional dimana cinta tanpa syarat, tanpa ada penuntutan, dan tanpa harus direspek ya. Kalau kamu ngerasa iya kita harus dong dihargai, dibalas cinta kita, apalagi dari suami kita, istri kita gitu ya, karena kita udah berjanji setia hidup semati. Oke, kalau kamu ngerasanya itu berhak, oke. Namun gimana, kamu pasti bahagia banget dong tanpa kamu menuntut apa-apa. Orang ini memberikan kamu kasih sayang dan cinta tulus tanpa syarat ya, tanpa kamu memaksa dia. Ibaratnya kamu menemukan kerelaan hatinya, that's it ya. Orang ini perlu banget untuk memahami kerelaan hati itu tadi. Surrender, vulnerable, namun bukan berarti itu membuat kita lemah, no. Itu justru membuat kita kuat sebenarnya ya. Kita mampu melihat sesuatu dengan jelas, dan itu saat masa itu tiba, aku ngeliat kamu dengan dia bisa untuk bersama lagi. Kesempatan kalian bersama ini besar banget ya. See, healthy choices, making healthy choice in love and in life, self love, can be happier ya. Jadi saat ini dia memang fokus, entah kamu ataupun dia, untuk lebih self healing ya. Empath, narcissist, paradigma, being charm or use, enable boundaries. Jadi memang ada mungkin kamu ngerasain entah ada batasan atau ada jarak di antara kalian berdua ya. Ada sisi toxic di dalam diri kamu masih, dan ada masih sisi toxic di dalam diri dia yang memang kalian harus embrace. Kalian perlu untuk develop di masa kalian masing-masing saat ini. So that's why kenapa kalian harus berpisah saat ini, ibaratnya gitu ya. Mau kalian terima atau enggak, this is the reality. Inilah kenyataannya. Lebih cepat kalian menerimanya dengan ikhlas, kerelaan hati, disitulah proses ini akan tidak lagi menyakitkan. See, be lighthearted, finding out things come to the light, adapt, change, heal. Jadi kamu dengan dia sebenarnya ditempatkan, atau Tuhan sedang mengarahkan ke arah yang tepat. Tinggal kamunya percaya apa enggak, dia percaya apa enggak. Kalau memang akhirnya ini enggak hanya menjadikan sebuah kesakitan, kekecewaan, namun sebuah kebahagiaan yang memang udah ada dalam hidup kalian, tinggal kaliannya sadari aja ya. Kamu dengan dia ngerasain memang di feeling banget ya, menyayangi satu sama lain
menghargai. Cuman ya saat ini ada snake di situ ya, girl with a snake. Jadi aku bisa bilang ada energi yang gak baik. Memang jika memang di saat ini dipertahankan, hanya akan bikin keadaan makin buruk. Remember, dengan adanya perpisahan bukan berarti kalian harus benar-benar berpisah dan gak ada kesempatan lagi. Ya, ibaratnya walaupun kalian sekarang terima kalian misalnya gak ada kesempatan lagi, kalian bisa gak menerima gak ada kesempatan itu lagi bersama. Kesempatan kalian kesempatan bersama kalian itu gak ada lagi. Kalian bisa gak untuk terima itu. That's the lessonnya, itu pelajarannya. Dan saat kamu nyampe ke sana, ke masa itu, kamu ataupun dia, kalian berdua bakal ngelihat kesempatan kalian berdua itu ada nggak sebenarnya, dan kamu bisa memilih akhirnya untuk bersama dia lagi ataupun dengan orang lain. Jadi memang pilihan yang sehat ibaratnya saat ini ya memang untuk fokus ke diri sendiri dulu. Terlihatnya egois, terlihatnya naif, munafik, but ya this is for the best. Jadi untuk yang terbaik saat ini inilah ya, itu yang aku lihat. Oke, kita lihat tarot terakhirnya untuk yang pilih kartu ketiga. Ada death, transformation, perpisahan, separation. Nah, ataupun seseorang lari, running dari hubungan ini ya, untuk embrace dirinya ataupun kamu embrace diri kamu ya, untuk menemukan ketulusan hati, kerelaan hati, dimana saat dia kembali karena memang hati dia yang mau, dan saat kamu kembali itu saat hati kamu mau. Indahnya kan saat kita nggak lagi tertekan atau terbebani rasanya di dalam ya, karena memang that's it gitu loh. Nggak yang harus aku harus begini, aku harus begitu. No, cinta itu nggak ada harusnya kalau ada harusnya itu bakal menjadi sesuatu yang toxic. The devil muncul. Kalau cinta harus ini, kasih sayang itu harus ini, kamu harus begini, kamu harus begitu ya, well, perpisahan kalian bakal makin lama dan keadaannya akan makin menggantung makin lama ya. Dan di bottom of the deck ada Five of Pentacles. Dalam sekarang ya kondisi dia memang kurang sehat, kurang baik, dimana aku ngerasain mungkin dia capek kerja atau capek memang untuk menyembunyikan rasanya dia untuk diri dia sendiri. But ya, aku harus beritahu kamu ini adalah pilihan dia yang terbaik untuk saat ini ya. Dan biarkan dia untuk memilih, merasakan dan mau seperti apa di dalam hidup dia. Dan kalau memang dia menemukan hati dia di dalam hati kamu, dia pasti kembali ya. Mau seberat apapun dia menahan dirinya, dia pasti bakal kembali. Ini hanya masalah waktu. Mungkin terkesannya naif, terkesannya seperti mudah banget dibicarakan, but yeah, that's it. Kita bisa kok untuk nggak dipermainkan oleh waktu ya, dengan kita nggak attach diri kita dengan sebuah dimana yang aku bilang tadi yang ada harus dan harus. Saat kamu live in the moment, kamu hidup di masa sekarang ya, kamu gak akan terpengaruh lagi oleh waktu. Oke, kamu bakal merasakan hidup. That's it untuk yang pilih card ketiga. Kita lanjut untuk yang terakhir. Oke, yang pilih pile keempat atau pile Cakra Biru. Oke. Segalanya tentang dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, gimana hubungan kalian saat ini.
Okay, pick a card terakhir, keempat. Kita lihat tarotnya. The Wheel of Fortune, Page of Swords, King of Swords. Aku nggak tahu ini siapa ya, pacar kamu saat ini atau mantan kamu. Namun aku ngerasa seseorang sih merasa terjebak dengan rasa dia sendiri. Aku ngerasain di awal ya, dia itu saat dekat dengan kamu sebenarnya dia ingin hanya untuk main-main. Ya, aku harus bilang ini, dia nggak benar-benar ada ketulusan niat untuk stay together bersama kamu. Namun akhirnya aku ngeliat dia terjebak di mana dia ingin menyayangi kamu, melindungi kamu, menjaga kamu, ya. Dan aku ngerasain saat ini, ya, dia terjebak dalam egoismenya dia sendiri yang ingin memiliki kamu, ya. Dia ingin bersama kamu. Nine of Wands. Aku nggak tahu ini siapa, namun yang pastinya orang ini sebagian besar dari kalian bisa dia tidak sendiri, ya. Ada yaitu Pentacles, karena aku ngerasain adanya kesesuaian waktu atau tidak tepatnya waktu. Karena aku ngerasain entah waktu kamu itu dia udah berkomitmen atau kamu yang udah, dan kalian bertemu di waktu yang salah, ya. Jadi entah kamu ataupun dia terjebak dalam rasa ini. Dan aku ngerasain orang ini, dia takut kalau kamu jatuh ke orang yang salah. Dia takut kalau kamu bakal hancur, ya. Kamu gak bakal disayangi, kamu gak dicintai oleh orang lain, yang notabene dia tahu dia sebenarnya dia gak bisa bersama kamu. Namun sekarang aku lihat dia ibaratnya gak mau untuk menyanyiakan waktu. Jadi dia saat ini ya untuk menyayangi kamu, membuat kamu bahagia lah ibaratnya, gitu ya. Aku nggak tahu ini bisa udah terjadi lama ya, namun masih energinya terjadi saat ini. Kenapa? Karena ada penyesalan muncul dari apapun yang udah di masa lalu. Sepertinya dia menyesal setelah dia terjebak dengan rasa itu. Dia akhirnya memilih egonya untuk keluar dari hubungan ini, dan sekarang dia makin merasa menyesal lagi kan dia membiarkan kamu keluar dalam hidupnya dia. Ya, kita lihat Lenormandnya. See, ada angsa di sini atau love. Heart with a key. Orang ini akhirnya menyadari kalau cinta dalam hati dia, dalam hidupnya dia itu adalah kamu. Dan ada anchor. Wow, hati dia udah tertambat sama kamu. Jadi walaupun kalian berpisah saat ini, udah nggak sama-sama, kalian mungkin dia udah baratnya membuang kamu gitu ya. Ya, namun dia masih tertuju sama kamu. Energinya yang masih tertuju sama kamu, ya. Nggak mesti dia harus mencari kamu atau reach out kamu, ya, karena dia ngerasa, aku nggak tahu entah kalian memang mempunyai prinsip hidup yang sama, ada cross di sini, prinsip hidup yang berbeda, atau memang suku ras dan keyakinan kalian, agama kalian memang berbeda di sini, ya. Itu juga yang membuat jadi dasar dia gak mau untuk melanjutkan hubungan dia ini, tapi di hati dia udah terhambat sama kamu. Jadi seperti aku singgung, entah dia memang udah punya pasangan, ya, itu bisa sebagian kecilnya, dan sebagian kecil lainnya dia memang ngerasa terlalu banyak perbedaan di antara kalian berdua yang dia nggak bisa untuk handle orang ini, nggak mampu dan tidak mau, ya. Dia nggak mau untuk berusaha, kan dia takut banget ditinggalkan, dia takut banget dikecewakan, ya. Dia takut banget,
Jadi entah kamu yang berusaha dengan orang ini saat ini gimana, apapun segalanya tentang dia saat ini adalah oke, dia ngerasa hati dia, hidup dia tertambat semuanya ke kamu, dan kamu udah gak ada di hidup dia nggak tahu harus gimana lagi. Dan aku ngerasa sekarang dia menjadi petualang. You know what I mean? Petualang di mana orangnya kebanyakan main-main sana sini, ya, yang hanya untuk bersenang-senang, tidak pakai hati, ya, karena itu tadi dia takut. Kita lihat oracle keduanya. Ada kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. See, aku ngerasain sekarang orang ini baru ngerasain apa itu cinta, apa itu kasih sayang, justru setelah kalian pisah lama banget, ya. Entah dia nggak sengaja menemukan foto kamu dalam handphonenya dia ataupun dimanapun, ya, entah di sosial media, dia melihat foto kamu, dia rindu sama kamu. Akhirnya dia bernostalgia, dia ingat kenangan kalian berdua, ya. Wow. Yin or Yang, Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other, twin flames. Dan ada kamera, reminiscing, keep shape, perception, learn from the past, make memories. See, seperti aku bilang tadi, ya, hubungan ini memang kamu dengan dia itu berat banget untuk jalani, ya, karena pelajarannya besar di sini, terutama dia, ya. Perbedaan besar ini membuat untuk menyadari kalian kalau memang cinta itu nggak memiliki batasan, entah usia, status sosial, ras, agama, dan keyakinan masing-masing. Dan dia menyadari cinta dia hanya untuk kamu sampai saat ini. See, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Dan dia sadar, entah kamu sadar ataupun dia sadar, dia memang cenderung gak bisa hidup dengan satu orang atau satu wanita, ya, atau satu pria. Jadi dia memang tendensi bakal mencari orang ketiga terus-terusan, dan dia gak mau untuk menyakiti kamu. So that's it. Dia gak mau kamu ada dalam hidupnya dia untuk melihat betapa ibaratnya buruknya kelakuannya dia. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Sunglasses. Orang ini memperhatikan kamu, dia kepo akan kamu. Saat ini dia makin kepo. Sekarang dia penasaran kamu dengan siapa. Dia nggak pernah mendengar berita kamu dekat dengan siapa, kembali dengan pasangan kamu atau apapun. Dia nggak tahu, dan dia berharap banget untuk tahu. Namun dia bingung, dia mencari tahu kemana, dan aku rasa dia nggak mendapatkan jawabannya dimanapun dia mencari. Itulah saat ini aku bisa bilang dia cukup stres karena dia nggak tahu tentang kamu. See, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Dia patah hati banget saat dia melihat segalanya tentang kamu itu. Dia nggak tahu, habis semua tentang kamu dalam hidupnya dia, ya. Aku ngerasain energi orang ini saat ini, ya. Dia tersesatnya apa, ibaratnya cinta dan kasih sayang dia nggak bisa tuju, dia nggak bisa penuhi, ya. Dia nggak tahu harus hidup itu bagaimana. Sebenarnya energinya menyakitkan di sini, buat kita simpati, membuat kita empati. Namun ini juga bagian dari pilihan hidup dia sendiri. So kita nggak bisa juga ngapa-ngapain, ya. Kita lihat tarot terakhirnya.
Orang ini berdoa loh dalam hidupnya dia agar di kehidupan nanti dia bisa bersama kamu. Really, ya. Dia berharap di kehidupan nanti kamu itu bersama dia. Orang ini berusaha ikhlas di kehidupan ini kalian gak bersama, asal di kehidupan nanti kalian bisa bersama. Ya, ibaratnya dia mencoba untuk kekuatan doa dan sedang bernegosiasi dengan Tuhan, Sang Pemilik semesta. Ya. Ada Nine of Pentacles. Dia pengen tahu banget kehidupan kamu saat ini. Ada energi Cancer. Dia pengen tahu emosi kamu saat ini, rasa kamu saat ini. Dia pengen tahu. King of Pentacles, Five of Wands. Namun di satu sisi juga dia nggak mau tahu, karena semakin dia cari tahu, dia bakal semakin sakit. So ya, aku ngerasa dia mencoba untuk menutup semua ini, rasa ini, namun dia nggak mampu. Itulah ya kenapa dia ada konflik batin dalam hidupnya dia. Knight of Cups, Queen of Cups, dan Two of Wands. Apa yang bisa dilakukan terbaik saat ini ya adalah untuk menjauh dari kamu. Itu bukan karena dia benci sama kamu, bukan karena dia nggak sayang sama, justru kan dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu ya. Dia nggak mau kamu ada dalam hidupnya dia, karena dia nggak mau untuk berharap lagi, dan dia takut. Membingungkan sebenarnya energinya dia kalau kamu berusaha untuk memahami ya. But yeah, it is what it is. Four of Cups dan Seven of Swords. Dia lebih memilih menjadi orang yang jahat daripada dia menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang gak bisa berbuat apa-apa dalam hidupnya dan membiarkan kesakitannya ada. Orang ini ibaratnya seperti menghukum diri dia sendiri karena dia gak bisa berusaha atau membuat kamu itu nyata dalam hidupnya dia, bukan hanya dalam impiannya dia. Jadi yang menjadi menyedihkan di sini adalah dia satu sisi dia bahagia atas kuatnya kamu pisah dari dia. Dia bahagia kamu juga bahagia dalam hidupnya kamu. Namun dia juga sedih karena kamu bahagia ya di atas penderitaannya dia. Dan di depan umum tadi ada Seven of Pentacles, dan ya energi ini menuntun orang ini, I'm sorry to say, untuk dia pandai memanipulasi diri, memanipulasi keadaan. So yeah, that's it, segalanya tentang dia. Think that's all. Dan wow, berapa menit udah ya? Hampir sejam sepertinya. Dan aku harap ini bisa membantu sedikit banyaknya. Okay, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching, sudah mendukung channel ini ya. Dan untuk video bulanannya silahkan ditunggu, aku pasti buat kok. Okay, doa terbaik untuk kalian, jaga kesehatan, bye, see you in the next video, bye bye.